Oke, Teteh dilanjutkan cara menemukan setengah kopling terlebih dahulu, harus tahu. Karena Teteh mesti tahu posisinya setengah kopling itu seperti apa. Kan begitu. Kenapa kok harus dikasih tahu atau harus tahu? Karena setelan kopling tiap mobil beda-beda punya. Beda berarti setelan kopling. Karena setelan kopling ada yang pakai setelan kopling, ada yang tidak pakai setelan. Ada koplingnya, misalkan setelan koplingnya ada oil, ada kabel. Itu mesti paham. Ya, beda. Itu urusan yang ini, yang karena Teteh mah mobilnya Matic kan, cuman aku ngasih tahu. Nah, sekarang dijelasin. Kopling paling bagus, hati-hati, di bawah atau di tengah. Nah, Teteh harus tahu dulu di tengahnya seperti apa, di bawahnya seperti apa, kan begitu. Karena kopling itu ada 3 setelannya. Ukurannya. Ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Kalau Teteh belajar mobil atau pakai mobil, koplingnya di atas, itu akan rugi Teteh sendiri. Ya, ruginya di segi apa? Pokoknya banyak. Ya, kopling paling bagus di bawah atau di tengah. Karena yang tidak pakai setelan kopling, koplingnya setengahnya hanya di tengah. Ingat. Oke, begini caranya. Aku kasih tahu dulu ya setengahnya. Siap. Kopling full. Mentok, lap. Setengah kopling mobil ini hanya 2 jari saja. Setebal 2 jari ngangkat, lutut naik. Tahan. Itu kelewatan. Kopling full, setengahnya 2 jari. Tahan. Nah, itu setengah kopling mobil ini. Kopling full, setengah 2 jari, tahan. Mobil ini setengah koplingnya itu. Kopling full, setengah kopling, tahan. Angkat pelan banget, dilepas berlahan-lahan, lutut naik, lutut naik. Nah, gitu cara mengendalikan pedal kopling atau menemukan setengah kopling. Kopling full, koplingnya di tengah. Nah, di tengah mah gini, setengah kopling tahan, tahan dulu, jangan diangkat lagi. Kopling full diulang, terlalu tinggi. Angkat setengah mobil ini, tahan. Nah, itu mobil ini. Ada yang di tengahnya lagi, angkat dikit. Nah, udah, itu di tengah. Terus di atas, lepas lagi. Nah, segitu. Itu tidak boleh dipakai mobilnya. Yang harus dipakai mobilnya setengah kopling ini. Kopling full, setengah kopling, tahan. Itu pertama. Yang kedua, dikit, tahan. Nah, segitu. Itu maksimal ngangkat kopling setengah. Oke, lepasin koplingnya. Oke. Sekarang posisinya Teteh pengen tahu setengah kopling mobil manual. Gini caranya. Kopling full, lap, gigi 1 masukin kiri depan, persnelingnya. Ya, kiri depan. Oh, kiri depan, kiri tekan ke depan. Kiri tekan ke depan. Oke, itu masuk gigi ya. Oke. Nah, sekarang mengetahui setengah kopling itu kalau di rem kaki coba Teteh. Kopling full tetap kopling full. Rem kaki ditekan dulu. Rem kaki kopling full tetap. Rem kaki ditekan. Rem kaki pakai kaki kanan. Kaki kanan, rem tekan. Nah, cara mengetahui setengah kopling gini. Coba kopling full dulu, mentok dulu. Oke. Ngangkatnya setengahnya 2 jari sampai terasa getar. Tahan. Nah, itu setengah kopling di bawah mobil ini mah, ya. Coba kopling full lagi. Setengah kopling lagi. Ah, awas mati. Oke. Jadi tahu setengah kopling ya. Mobil ini mah setengah koplingnya di bawah, bukan di atas. Setengah kopling pelan, lutut naik pelan, tahan. Oke, ya. Coba setengah koplingnya ditahan mana? Tahan. Itu getar ya. Nah, setengah kopling normal lagi. Itunya apa? Persnelingnya. Tarik dulu sedikit, cek kiri kanan, lepasin koplingnya. Lepasin aja, gak apa-apa, remnya lepasin remnya.
Nah, itu namanya menemukan setengah kopling. Rem ditekan, rem tangan digunakan, kopling full, satu masuk. Coba diraba dulu setengah koplingnya, di atas apa di bawah. Maka tadi posisinya saya bilang setelan kopling itu beda-beda, ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Nah, mobil ini mah di bawah. Untuk mempermudah pengendalian teteh, setengah koplingnya sempurna, cepat menemukan setengahnya. Gitu maksudnya. Maka teteh kalau belajar mobil manual, kalau kupling di atas, teteh nggak bakalan bisa-bisa, nggak bakalan aja lah. Yang cepet itu teteh setengah kuplingnya di bawah, cepet bisanya. Gitu, mesti paham. Berarti tahu setengah kuplingnya di bawah ya. Oke, itu caranya. Nah, sekarang posisi teteh sudah tahu setengah koplingnya di situ. Kita diutamakan harus tahu mengendalikan mobil ini, mobil manual. Siap. Cara setar awal rem kaki, setar rem tangan. Padat merayap yang pakai rem kaki, tidak pakai rem kaki, padat tersendat pun juga begini. Padat tersendat tidak termasuk. Setar rem kaki, rem tangan, padat merayap, mobil manual begini. Siap. Kopling full. Karena udah tahu setengah koplingnya ya, rem kaki ditekan aja rem kakinya. Nah, apabila berhenti ditanyakan, nah ini setar rem kaki ya, mobil manual, beda dengan matic. Siap, konsentrasi, ini setar rem kaki. Jangan digas ya, ini simulasi, tapi seharusnya digas. Tapi jangan digas, ini simulasi. Setar awal rem kaki mobil manual. Tadi kan tahu setengah kopling? Yeah. Siap. Pindah dulu ke gas, setengah kopling lutut naik. Jangan pindah. Pindah dulu ke gas, setengah kopling lutut naik. Nah, gini, kopling mana? Kaki kiri kan? Yeah. Coba rem kaki dulu. Rem kaki dulu. Jangan digas ya, jangan. Pindah dulu ke gas, setengah kopling lutut naik. Setengah kopling mana? Yang kiri tuh, kaki kiri. Oke, ini namanya setar awal rem kaki. Ingat posisinya tanpa ditekan gas ya. Ingat, setar rem kaki ini namanya. Pindah dulu ke gas, setengah kopling lutut naik. Itu mah udah gitu, udah pindah ke gas. Mana pindah ke gas dulu? Jangan begitu, itu salah. Coba benahi dulu kaki. Nah, ikutin instruksi. Coba rem kaki. Nah ini maksud saya teh yang teteh belum ngerti teh. Ya. Siap, rem kaki dulu. Nih, ini sama dengan matic. Kalau kaki kanan itu matic, kalau kaki kiri itu manual. Kalau disatukan gitu. Nah, tapi ini menyangkut tadi matic udah dijelaskan, sekarang tinggal manualnya. Begini. Pindah dulu ke gas, kaki kanan, diem ya, jangan digas, harusnya digas. Diem dulu, lutut yang kaki kiri naik setengahnya, 2 jari, tahan. Gitu doang. Itu namanya setar rem kaki. Diulang lagi, kopling full, rem kaki diulang. Rem kaki dulu diulang, kopling full dulu. Rem kaki. Nah, ikutin instruksi biar pas maksudnya. Siap, konsentrasi. Ini setar awal rem kaki mobil manual. Ingat ya. Pindah dulu ke gas. Harusnya digas ya, tapi ini masih simulasi. Setengah kopling lutut naik. Tahan. Gitu maksudnya, ya. Kopling full, rem kaki diulang. Rem kaki ditekan. Tekan. Ingat ya, pakai lutut ngangkat kopling ya. Siap, konsentrasi. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Nah gitu maksudnya. Tapi jangan dilepas, setengah koplingnya 2 jari mobil ini mah. Kopling full, rem kaki diulang. Siap, konsentrasi. Kopling full dulu, rem kaki, jangan salah. Rem kaki. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Nah gitu. Tapi setengah jangan dilanjutin. Ingat, kopling full, rem kaki diulang. Karena sebentar lagi di praktek nih. Rem kaki dulu diulang, rem kaki. Pindah ke gas, setengah lutut. Nah gitu, jangan dilanjutin. 2 jarinya, kopling full, rem kaki diulang. Itu ketinggian soalnya, mati. Pindah ke gas, setengah kopling lutut, tahan. Nah gitu maksudnya, kopling full, rem kaki diulang. Tekan. Awas ya, ini simulasi saja. Pindah ke gas, setengah kopling lutut, tahan. Jangan pakai engkel, pakai lututnya. Kopling full, rem kaki diulang. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Nah gitu. Oke, itu namanya. Lepasin dulu semua. Itu setar awal rem kaki. Itu apabila melakukan setar rem kaki ditanyakan 25 derajat mobil manual mundur. Beda dengan matic.
Setelah rem kaki ditanyakan 25 mobil matic tidak mundur, tapi manual mah mundur. Hati-hati. Mundurnya dikit maksudnya. Maka jangan takut mundur, tapi tahu tekniknya. Maka kalau setar awal rem kaki ditanyakan mobil manual wajar mundur. Kalau mobil matic mah berarti tidak wajar. Berarti rusak maticnya. Jadi siap, konsentrasi. Sekarang padat merayap. Begini padat merayap. Kopling pull. Rem kaki. Si tumitnya ngangkang ya. Si tumit kaki kiri ngangkang. Kaki kiri bukan kaki kanan. Tumitnya kopling pull. Siap. Ini padat merayap. Ingat, ini mah padat merayap yang tidak pakai yang pakai rem kaki ya. Padat merayap yang pakai rem kaki, tapi bukan padat merayap sih. Ya. Yang ada mundurnya nih kayak matic. Pindah ke gas, setengah kopling lutut, kopling pull, pindah ke rem, di rem bukan di gas, di rem. Nah, pindah ke gas, setengah kopling lutut. Oke, pindah ke gas, setengah kopling bukan, pindah ke gas, setengah kopling, pindah ke gas, setengah kopling. Nah itu kopling pull, pindah ke rem. Nah, diulang-ulang, dibolak-balik maksudnya. Nah ini. Jadi nggak usah ke sini ya? Enggak, di rem sama di rem. Coba di rem dulu, Cuman diulang-ulang maksudnya gitu ya. Ikutin komando. Siap, konsentrasi. Ini yang harus paham nih ini, karena nanti jadi masalah kalau nggak paham. Kan begitu ya. Siap. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Nah, kopling pull. Itu kopling pull. Nah, pindah ke rem. Nah gitu. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Nah, kopling pull kembali. Kopling pull dulu, jangan direm. Nah, baru pindah ke rem. Tuh, direm dulu. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Nah, kopling pull kembali. Baru pindah ke rem. Pindah ke gas, setengah kopling lutut. Kopling pull. Pindah ke rem. Pindah ke gas, setengah kopling. Kopling di pull. Pindah ke rem. Pindah ke gas, setengah kopling. Kopling pull. Kopling pull dulu, baru pindah ke rem. Astagfirullahaladzimnya, kan baik astagfirullahaladzim udah kakarek atau belum diajar, nya wajar tuh, Pak Belit, wajar Pak Belit daripada ayeuna teh diajar, Pak Belit di jalan kumaha, masalah moal, mending di dia Pak Belitna, kan gitu, dah iya perlu pemahaman. Ribet di manual, di matic mah moal ribet, maka mahal hargana ge, gitu. Kan kemarin disarankan ke si Aang nanya. Siap konsentrasi, padat merayap lagi. Pindah ke gas, setengah kopling, kopling pull. Pindah ke rem, pindah ke gas, setengah kopling, kopling di pull. Pindah ke rem, pindah ke gas, setengah kopling, kopling di pull. Pindah ke rem, pindah ke gas, setengah kopling, kopling di pull. Pindah ke rem. Lepasin semuanya. Itu namanya padat merayap yang pakai rem kaki. Nah, padat merayap. Nah, sekarang posisikan padat merayap yang tidak pakai rem kaki. Nah, ini ya. Padat merayap yang tidak pakai rem kaki. Coba kopling pull. Rem kaki. Nah, ini mah tidak ada tekanan rem. Tidak ada. Cuma nempel doang di rem ya. Sama gerakannya. Tekniknya sama. Pindah dulu ke gas, setengah kopling lutut, kopling pull, pindah rem tanpa ditekan, itu mah. Pindah gas, setengah kopling, kopling di pull, pindah ke rem, pindah gas, setengah kopling, kopling pull, pindah ke rem, pindah ke gas, setengah kopling, kopling pull, pindah ke rem, pindah ke gas, setengah kopling, lepasin semuanya. Itu namanya posisinya padat merayap. Tidak usah pakai tekanan rem. Tidak ada mundur. Nah, sekarang posisinya setar awal rem tangan. Contoh ya. Kopling pull rem kaki. Nah, gini setar rem tangan ditanyakan 25, 50, 75 sama di mana aja bebas. Nah, gini caranya. Pindah dulu ke gas. Baru setengah kopling, tahan. Baru rem tangan dilepas berlahan-lahan. Itu setar rem tangan namanya. Kopling pull rem kaki diulang. Rem kaki.
rem kaki, rem tangannya digunakan misalkan contoh. Nah gini caranya, rem kaki ditekan dulu, kopling ditekan sampai mentok. Oke, rem kaki ditekan, nah gitu. Tapi ini simulasi ya, memang harus gini. Pindah dulu ke gas, setengah kopling lutut, tahan, baru rem tangan dilepasin perlahan-lahan, gitu ya. Gitu, tak eta. Lamun andai kata teu diajarkeun heula di awalna secara teori tapi dipraktekan. Nah, praktek teori wae riweuh pagujud siga mie nya. Tapi wajarnya anu diajarnya gitu nya. Wajarnya. Lamun teu diajarkeun mah lain ge atuh kurang ajar da, emang wajarna salah memeureunnya. Diajarkeun wae salah, kemudian diajarkeun anu teu bener. Berarti lebih salah tuh, lebih fatal. Instrukturna gogorowokan, "Ini kenapa sih kok begitu terus?" Ada diajarkan teh aing udah bingung. Oke, siap. Konsentrasi. Posisi kita lanjutkan ke berikutnya.